buku Anda di halaman 165 ya. Kita harus mencari nilai residualnya dulu. Caranya adalah analyze ya, silakan bareng. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Regression linear. Sudah. Kita klik. Muncul kotak seperti ini? Iya, Pak. Muncul, Pak. Masukkan variabelnya. Ini kan sudah masuk ya, sama dengan yang di layar saya ya. Iya, Pak. Iya, Sama. Pak. Kita yang sambil lalu perhatikan bukunya, biar Anda nggak bingung. Anda lihat di halaman 4. Oke, Suaranya putus-putus. Putus suaranya, Pak. yes, oke. Silakan Anda buka halaman 166.4. Sudah. Sudah, Pak. Kita klik save ya, kotak save. Sudah? Sudah, Pak. Kemudian Anda klik unstandardize. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Continue. Sudah? Oke. Nah, kita kembali ke inputnya, ke yang input. Inputnya lagi, ya. Sini, coba lihat. Adakah residual? Residual one-nya? Residual pertama ada nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke. Pak. Sekarang kita sudah mendapatkan nilai residual. Kita melakukan uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Silakan Anda lihat bukunya halaman 167.7 ya. Kita bersama-sama analyze. Sudah non parametrik. Ligasi dialog. Sudah. Lalu one sample Kolmogorov-Smirnov ini ya. Satu ini one sample Kolmogorov KSSK dan S ini adalah Kolmogorov-Smirnov. Kita klik ini. Sudah, Pak. Oke, silakan masukkan. Anda lihat bukunya, halaman 167.8. Masukkan unstandardized-nya ke kotak tes variabel. Sudah, Pak. Sudah? Kita klik OK. Sudah, Pak. Oke. Akan tampil seperti di layar saya dan lihatlah di buku halaman 168. Iya, Pak. Iya, Pak. Sudah? Tampil seperti ini kan di layar Anda, di Anda? Seperti ini? Di layar HP nggak tampil, Pak. Tapi kalau di buku sama. Oh iya, tak. Saya harusnya otomatis. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak.
Kita lihat ya, datanya adalah 44. Nah, ini yang harus diperhatikan pertama oleh Anda adalah, jadi uji normalitas ini ya, uji normalitas ini adalah langkah awal. Ya, jadi adalah langkah awal. Kalau misalnya data Anda tidak normal, maka Anda tidak bisa melanjutkan ke uji asumsi klasik yang lain. Jadi yang pertama yang harus dilakukan oleh Anda adalah uji normalitas dulu. Data Anda tidak normal, maka Anda tidak bisa lanjut ke asumsi klasik yang lain. Paham ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Lah bagaimana caranya? Yang pertama tadi menggunakan pplot itu, ppplot. Dalam menggunakan ppplot kan tadi titik-titik itu harus berada di sekitar sumbu itu, ya. Yang kedua menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov. Kita lihat jumlah data Anda adalah 44. Ini data ini tidak boleh kurang dari 30. Jadi nanti dosen penguji atau dosen pembimbing akan melihat di N-nya ini. Kalau misalnya N-nya ini kurang dari 30, maka Anda tidak bisa melanjutkan. Ya, misalnya begini, saya punya data 50, tapi setelah dilakukan uji normalitas data atau uji normalitas data, ternyata datanya normal. Anda lihat di nilai signifikansinya ini, ya. Kalau misalnya nilai ini kurang dari 0,05, maka data Anda dikatakan tidak berdistribusi normal. Ini ya, ini kan 127. Ya, jadi kalau misalnya ini di bawah 0,05, maka ini dikatakan data tidak berdistribusi normal. Nah, itu yang pertama yang dilihat. Jadi Anda yang harus dilihat di dalam one sample Kolmogorov-Smirnov ini dua angka yang harus dilihat. Yang pertama ini adalah N-nya, N ini. Yang kedua adalah signifikansinya. Signifikansinya adalah tidak boleh kurang dari 0,05. Kalau kurang dari 0,05 berarti data Anda tidak normal. Jadi misalnya begini, di sini jumlahnya 44, tapi di sini jumlahnya nilai signifikansinya 0,03 misalnya. Dalam Sekarang sudah, Pak. dalam one sample Kolmogorov-Smirnov ini ada dua data yang harus diperhatikan, ada dua angka yang harus diperhatikan oleh Anda. Yang pertama jumlah N-nya, yang kedua signifikansinya. Ini. Yang pertama, jika N-nya ini kurang dari, misalnya N-nya ini adalah lebih dari 30, atau sesuai dengan jumlah data kita kan 44, Pak, putus-putus, Pak. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan dulu? Silakan. Misalnya kalau yang di bawah itu kan kurang dari 0,05 itu kita nambah perusahaan lagi ya, Pak ya? Apa gimana, Pak? Kalau misalnya di sini ternyata nilai signifikansinya kurang dari 0, melakukan. Putus, Pak, itu tadi. Halo? Oh iya, Pak. Kalau misalnya nilainya kurang dari 0,05, maka kita harus melakukan transform data. Nanti transformnya terakhir aja nanti, jangan sekarang. Transform data itu tujuannya adalah untuk menormalkan data kita. Paham? Paham, Pak. Iya, Pak. Ada pertanyaan lagi? Silakan dulu, pertanyaan dulu. Silakan, kalau ada pertanyaan. Tanya, Aure. Masuk menang, Re. Penjelasannya ada di halaman 168. Ada di bukunya, coba lihat di bukunya.